Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi telah disampaikan pada bagian pertama mengenai keberadaan roh, jiwa, dan raga pada diri manusia. Sekarang kita lanjutkan bagaimana dalam keseharian kita bisa memperkuat roh, jiwa, dan raga manusia. Hakikat fitrahnya manusia itu penuh dengan keindahan dan kebaikan. Tapi setan sudah menyatakan sumpah janjinya akan selalu menjerumuskan manusia dengan berbagai cara. Setan senang sekali kalau orang lupa akhirat atau hari pembalasan dan terlena dengan keduniaan, mengakibatkan orang berbuat buruk dan jahat. Quran surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Dengan kata lain, setan akan berusaha agar manusia tidak melakukan jalan lurus dalam perbuatannya. Dan tertuang juga dalam sebuah hadis sebagai berikut. Sesungguhnya setan berkata, "Demi kemuliaan Engkau, wahai Tuhan, aku senantiasa menyesatkan hamba-Mu selama roh berada dalam raga mereka." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demi kemuliaanku dan keagunganku, aku senantiasa mengampuni mereka selama mereka mohon ampun kepadaku." Hadis riwayat Ahmad. Jika roh manusia dari Tuhan semakin jauh, maka setan sangat senang. Contohnya, setan tuh lebih suka orang yang masuk masjid dengan hati yang penuh iri dengki, ria, ujub, sombong, daripada orang yang masuk hotel melacur. Mengapa? Hal ini karena orang yang masuk masjid, letak kehancurannya ada pada roh. Sedangkan yang masuk hotel, kehancurannya di jiwa raga. Mungkin rohnya masih baik, tidak memiliki iri dengki, tidak ria, tidak ujub, tidak sombong. Nah, bagaimanapun setan itu lebih pandai dari kita dalam masalah ini. Karena mereka tak terlihat, sedangkan kita terlihat oleh mereka. Oleh karena itu kita harus khusyuk, sungguh-sungguh dan tawadu, rendah hati dalam menjalankan perintah Allah. Al-Fakhrur Razi berkata, diriwayatkan bahwa ketika iblis mengatakan ucapannya tersebut, maka hati para malaikat menjadi kasihan terhadap manusia. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, bagaimana mungkin manusia bisa melepaskan diri dari gangguan setan?" Maka Allah berfirman kepada mereka bahwa bagi manusia masih tersisa dua jalan, atas dan bawah. Jika manusia mengangkat kedua tangannya dalam doa dengan penuh kerendahan hati atau bersujud dengan dahinya di atas tanah dengan penuh kehusuan, aku akan mengampuni dosa-dosa mereka. At-Tafsir Al-Kabir 5215. Hadis tersebut di atas mengisyaratkan bahwa kita harus melakukan doa dengan kerendahan hati dan bekerja keras menurut perintah Tuhan atau bersujud dengan penuh konsentrasi agar kita dapat keluar dari jeratan setan. Bila roh kita telah dalam genggaman iblis, maka masih ada jalan, yakni dengan memperbaiki jiwa dan raga. Memperbaiki jiwa dengan doa dan memperbaiki raga dengan bekerja keras atau berjuang. Berdoa dan berjuang atau dalam bahasa Latin ora et labora harus dipadukan, karena bila kita berjuang tanpa doa itu berarti raga tanpa jiwa.
Hal ini akan lemah, tidak memberi kekuatan untuk membebaskan roh kita yang telah diduduki oleh iblis. Umat Islam telah diingatkan setiap hari berulang-ulang dalam suara azan. Hayya 'alas shalah, marilah berdoa. Dan hayya 'alal falah, marilah berjuang. Tuhan telah berjanji akan menolong orang yang berdoa. Quran surat Ghafir ayat 60. Dan orang yang berjuang akan ditolong. Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Sering kita tidak dapat mengidentifikasi setan karena kita senantiasa berprasangka buruk. Ya. Orang yang berbeda pendapat disebut setan. Padahal pendapat mereka yang lebih betul. Orang yang mengkritik kita disebut setan. Padahal kritikan itu menyempurnakan kita yang banyak kekurangan. Orang yang sedang menari disebut pengaruh setan. Padahal sedang menyuguhkan keindahan seni tari. Orang yang berpakaian tidak sesuai dengan keinginan kita disebut pengaruh setan. Padahal ia sedang berolahraga untuk menyehatkan raganya yang merupakan anugerah dari Allah. Orang yang sembahyang tidak sama dengan agama atau aliran kita disebut setan. Padahal mereka sedang mendekatkan diri pada Tuhan. Sering juga kita mengalami kehilafan atau kelalaian. Ada yang awalnya berpidato berapi-api untuk menegakkan agama Allah. Ujungnya menghasut, fitnah. Ada yang awalnya bercerita tentang kebaikan orang. Ujungnya berguncing, gibah. Ada yang awalnya promosi suatu barang, ujungnya berbohong, kadzab. Nah, karena tidak mengenal kehebatan musuh, maka kita dengan mudah dikalahkan oleh musuh, yaitu setan. Sehingga setiap harinya kita hidup dari dosa ke dosa, tanpa terasa. Tempat kegiatan perang yang paling dahsyat antara manusia, yaitu rohnya dengan iblis, adalah di masjid. Selain di gedung pemerintahan dan gedung pengadilan atau di tempat-tempat lain. Dalam bangunan masjid ada 3 unsur penting di samping unsur lain, yakni policy, money, dan religi. Policy atau kebijakan atau dipengaruhi oleh jiwa, maksudnya keinginan orang atau golongan yang merancang masjid, misalnya bentuk bangunannya, berkubah atau tidak, punya menara atau tidak, bertingkat atau tidak, diperluas atau tidak. Nah, sedangkan money atau keuangan yang pengaruh fisik, raga, maksudnya manajemen keuangan beserta dana-dana yang keluar masuk untuk aktivitas masjid. Yang ketiga, religi atau roh atau agama atau pengaruh roh. Maksudnya adalah orang-orang yang mengurus masjid. Apakah mereka orang-orang yang rendah hati, lembut, dan pemaaf, sehingga menciptakan kedamaian atau malah rusuh? Orang-orang yang ria, ujub, sum'ah, sombong. Kadang orang lebih senang dengan unsur polisi dan money. Padahal unsur yang paling penting adalah religi. Bila unsur agama tidak ada, maka esensinya bukan lagi sebuah masjid, walaupun manifestasinya masjid. Nabi pernah membakar sebuah masjid karena unsur agamanya tidak ada. Nah, masjid ini Masjid Adiror di sebelah tenggara dari Madinah. Sebetulnya dalam dunia real, tetapi dalam dunia gaib, masjid ini Masjid Al-Munafikun. Karena di dalamnya adalah orang-orang munafik yang ingin memecah belah umat Islam. Dari dalam dilihat dari secara gaib yang tidak terlihat oleh mata kita. Nah, pada dasarnya bila di dalam masjid banyak orang yang beriman,
dan bertakwa, maka iblis akan kalah. Tapi bila orang yang beriman dan bertakwa sedikit atau tidak ada, maka kemungkinan besar manusia yang akan kalah. Nah, pada peristiwa ini Nabi Muhammad membakar masjid itu dan iblis sangat sedih karena markasnya yang di tenggara Madinah itu dibakar. Allah Subhanahu wa taala memberi bekal untuk ketiga unsur tadi agar manusia hidup di dunia ini utuh, tidak dihancurkan oleh kekuatan setan. Apabila manusia tidak mempergunakan bekal ini sebagai senjata melawan setan, kemungkinan manusia akan kalah dan kemenangan ada di pihak setan. Maka marilah kita bersama-sama menghayati dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan anjuran-anjuran dari Nabi dengan sungguh-sungguh dan penuh kerendahan hati agar ketiga unsur dalam diri kita, yaitu roh, jiwa, dan raga, kita benar-benar kuat dan dapat mengalahkan setan-setan itu. Di dalam roh diberikan ihsan, di dalam jiwa diberikan iman, dan di dalam raga diberikan Islam. Maka malaikat menyampaikan bekal itu pada umat Islam melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam muncul di antara kaum muslimin. Lalu datang seseorang dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah iman itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, para utusannya, hari akhir, kiamat, dan beriman kepada qada dan qadarnya. Orang itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam yaitu engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun, mendirikan salat fardu, memberikan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji bila mampu. Orang itu kembali bertanya, wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah bahwa dia selalu melihatmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikianlah pertolongan Allah dan perlindungan Allah kepada manusia. Mudah-mudahan manusia bisa mempergunakan apa yang dimilikinya untuk bisa bertahan dari serangan-serangan setan, baik roh kita maupun jiwa kita maupun raga kita. Demikian, apabila ada kesalahan dari kami dan apabila ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.